Sini ya, Iya. tatap mata saya. Oh, ternyata seks di luar nikah tuh udah menjadi reguler gitu. Bahkan di dalam di lingkungan gereja gitu. Wow. Ada banyak teman-teman yang saat ini bergumul dengan yang namanya seks di luar nikah. Value kekristenan yang bilang kalau seks itu harus setelah nikah itu masih relevan atau enggak? Semua orang yang karena melumrahkan itu bikin kita ngerasa ini nggak perlu diperangi. Hawa nafsu tuh gitu, semakin lu kasih makan, lu makin nggak punya kuasa untuk mengendalikannya. Ada orang-orang yang masih menganggap ini udah bukan lagi satu keinginan nih, tapi satu kebutuhan. Ini emang kebutuhan lu bro, gimana? Ya namanya juga umur-umur segini kita harus ada pelampiasannya. Betul. Kata siapa? Enggak. Gitu loh, maksud gini. Lu ada umur era di mana lu nggak mikirin seks sama sekali. Jadi gini, buat teman-teman lagi struggle. Warga Hello God, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius. Dan hari ini sama seperti biasa teman-teman, kita tidak ada kehadiran bro kita, tapi kita kehadiran seorang teman Heaven's Mailman yang sudah lama tidak datang, Pastor Christopher. Tapi Heru, Gimana? apa kabar Pastor? Doing great, puji Tuhan. Gila, keren banget. Boleh halo ke teman-teman yang lagi nonton. Yo, what up? Gila, keren banget. Kirain kapok undang gue. Tapi sebenarnya udah lama loh sejak lu datang ke sini. Waktu itu studio kita masih studio lama tuh. Iya. Dan hari ini lu datang, which is 1 tahun lebih ya. Oh iya ya. 1 tahun lebih ya. Betul. Pas Gila. waktu itu berapa kilogram yang lalu ya? Kalau lu masih sama, gua agak beda. Gue lumayan bro. Gua agak beda nih, Dari jadi takutnya terakhir gue itu. yang kena. Oke, by the way, mungkin banyak dari teman-teman juga masih belum tahu pelayanan Pastor Christopher Happy Hero. Mungkin Oke. lu boleh kenalin diri dulu. Udah berapa lama jadi hamba Tuhan? Sekarang melayani di gereja Ngeri ya. mana? Gitu-gitu. Oke ya, gue melayanan sekarang di gereja namanya GBI New Wine International Church. New Wine International. Yang lebih terkenal sebagai NWIC. Hmm. Dan itu jarang pakai GBI-nya depannya, jadi orang taunya NWIC doang. Oh. Oke, gue di sana teaching pastor, pendeta pengajaran dari 2015 Yes. sampai sekarang. Oh. Sambil pelayanan sana sini tentunya jadi penginjil dan Bible teacher di beberapa persekutuan juga, dan aktif di sosial media karena itu pelayanan utama gue sebenarnya di sosial media. Di sosial media ya. Oke, nih nanti gua Instagram taruh. khususnya. Iya, sosial media apa Pastor Christopher tapi Hero ya. Nah, Christopher tapi teman-teman Hero mungkin tulisannya, kalau mau sekalian follow atau kepoin langsung aja dicek. Siap. Gitu. Siap. Oke, berarti 2015 gerejanya di mana? Mungkin ada teman-teman yang mau datang? Oh, NWC itu di Beleza namanya. Beleza Shopping Arcade, itu di seberangnya ITC Permata Hijau. Oh, itu Jalan panjang. Oh, gua denger Beleza, gua keingetnya ke Kelapa Gading, tapi kayaknya nggak mungkin. Bukan ya, beda ya. Oke lah kalau gitu hari ini. Nah, ini teman-teman karena ini BTW udah lewat nih masa-masa politik rekaman ya. Jadi kita udah nggak bahas politik lagi nih. Kemarin Hello Goton Topik tuh bahas. Sempat bahas politik ya? Sempat bahas Nah, politik. siap. Berani sekali kalian. Enggak, bahasnya Oh, gitu ya? tentunya dari kita sebagai orang Kristen harus memilih yang tepat, Of riset, course. jangan Jangan asal ikut-ikutan. pilih, apalagi golput gitu ya. Betul, Golput betul. tuh pengkhianatan kepada bangsa. Itu kan bahaya tuh, makanya ya udahlah kita yang safe aja. Siap. Nah, coba kalau hari ini nih, gue udah lama banget pengen bahas. Gue udah lama banget pengen bahas. Jadi hari ini teman-teman kita mau bahas satu topik khusus love and lust. Wow. Love Berat. and lust. Ya, Cuma satu cinta sisi dan gue hawa ngerasa, nafsu. iya, cinta dan hawa nafsu. Gue satu sisi tapi ngerasa kayaknya lu udah sering banget tuh diundang podcast buat bahas ginian. Lumayan sih karena Keinget gak berapa ya, banyak? karena tipis-tipis kan kalau ngomongin LSD gitu ya. Iya, Pacaran, LSD. love, sex, and dating pasti akan kesini kan. Cuman dia nggak pernah dikhususkan ngomongin ini doang gitu. Nggak pernah. Jadi mungkin ini perdana secara khusus ngomongin love and versus lustnya ini. Love versus lustnya di sini gitu. Iya. Oh. Biasanya cuma nyempil-nyempil di 3 poin, salah satunya ini gitu. Ngerti? Oh keren. Gitu. Tapi pertama dari lu sendiri, love and lust gitu. Beda titik utama di love and lust gimana? Mungkin buat teman-teman nggak tahu love and lust dulu itu apa gitu. Oke, cinta itu kan ya cinta kasih, bahasa Indonesia kan ada macam-macam ya. Kalau bahasa Inggris cuma love doang. Ya itu ya kita tahu itu sebuah lebih dari perasaannya, itu sebuah keputusan untuk mengasihi. Kalau kita baca Alkitab kita tahu love itu God is love, ya Tuhan adalah kasih, bukan hanya mampu mengasihi. Jadi cinta itu harus sesuatu yang sakral, sesuatu yang kudus, sesuatu yang murni gitu ya. Nggak boleh tercampur-campur. Tapi karena ada lust ini dalam diri kita yang namanya hawa nafsu ya. Yeah. Kita suka jadi dunia ini khususnya ya, jangan sampai anak-anak Tuhan juga nggak bisa bedain mana love, mana lust, mana cinta dan mana nafsu gitu. Karena dua makhluk ini bertentangan. Ya bertentangan
kalau menurut gua perbedaan mendasarnya ada terletak di sini. Nafsu itu selalu berpikir apa yang bisa gua dapat dari lo. Oh, Itu nafsu. balik ke sana ya kalau Iya. nafsu ya. Cinta berpikir sebaliknya. Apa yang bisa gua berikan buat lo? Oke. Ngerti ya? Iya, gue Jadi ngerti. satunya self-centered, Hmm. satunya enggak. Satunya Satunya- selfless. Justru kan dia mikirin apa yang bisa gue berikan buat lo. Maksudnya kalau yang satunya mikir apa yang bisa gue dapat dari lo. Kayak gue Iya, udah bayarin lo makan, gue udah jemput lo, gue anterin lo pulang, gue bayarin lo nonton, beliin lo baju, masa cium aja nggak dapet sih? Oh, Ngerti kan? Itu masuk. bukan cinta tuh, Iya, itu itu bukan. nafsu tuh. Itu masuk tuh. Karena dia mikirin apa yang bisa dia dapat. Tapi bukannya selama ini love dan lust harusnya lust tuh bukannya bagian dari love gitu. Ini gue nggak tahu ya, ini Iya, benar atau enggak. iya. Tapi bukannya selama ini hawa nafsu yang kita punya itu emang bagian dari kasih gitu. Buat gue emang harus ada unsur itu. Maksudnya dalam kekristenan kita kenal 4 jenis kasih ya. Wih, apa aja tuh? Secara ya agape, Agape. kasih dari Tuhan, unconditional love. Terus ada storge, kasih antar orang-orang yang masih ada hubungan keluarga. Oke, iya. Ya, terus ada philia, Philia. friendship love. Yes. Sama ada eros, si romantic love, Oh, berarti asmara. Hari ini asmara ini ya, eros Iya, nih. nah dalam eros tentunya harus ada ketertarikan secara dalam tanda kutip seksual juga dong. Iya. Harus dong, maksudnya ya laki demen sama perempuan, perempuan demen sama laki, itu harus ada begitunya. Tapi di dalam hubungan khususnya berpacaran itu sesuatu yang harus ditekan, tapi bukan disingkirkan. Kalau disingkirkan lo jadi kakak adik, aneh juga ya. Iya nggak sih? Bener juga ya. Kakak kalau adik kan kita nggak ada dipikir-pikir. asmara sama sekali. Iya. Ya, cuman ini ada asmaranya, ada si eros itu. Nah, itu yang gue sebut, makanya itu ada unsur cinta yang berbeda. Cuman apakah lust itu harus selalu terlibat di sana? Ya nafsu buat pasangan lu, calon pasangan lu nanti yang akan lu nikahi emang harus ada. Jangan sampai lu nggak nafsu. Berapa gue liat pernikahan beberapa ya konyol juga, berakhir tuh pernikahan karena dia nggak punya nafsu sama sekali sama istri atau suaminya. Oh, itu trouble juga tuh Karena pas dari pacaran itu kayak dianggap dianggap tabu. Kalau buat gue sebenarnya harus ada, tapi di maintain. Artinya keren, lu simpen. Ya lu simpen sampai nanti pas hari pernikahan baru lu, jadi ada sesuatu yang lu bener-bener belajar untuk kendalikan. Nah buat gue sih hawa nafsu itu tadi, si nafsu tadi emang harus ada dong. Masa kita nggak nafsu sama pasangan kita sendiri, terus Iya, nafsu bener. sama siapa ya? Iya, Kan aneh. benar. Kalau itu gue setuju lah. Iya. Dulu tapi kalau gue dia didik dari kecil tuh emang sesuatu yang tabu sih. Kalau Of soal course, lust dan of course. Apalagi sebagainya kita kan. kan timur kan. Nah, ya, Ya, makanya budaya kita ketimuran. budaya kalau kata Bapak Pak D kan santun. Iya, Nggak usah iya. dilanjutin. Bahaya. Maksud gue kalau dari kecil kita lihatnya tabu gitu. Karena kan sampai saat ini juga kita masih lihatnya juga gimana cara gue apa sih namanya, belajar itu lebih dalam, gimana cara gue kembangin itu bareng pasangan gue. Ya sebenarnya nggak perlu dikembangin sih, itu gue bilangnya bawaan orok ya, maksudnya Bawaan yang orok. kayak gitu. Bawaan orok artinya lu dari lahir udah punya begituan. Maksud di umur tertentu lu menyadari lu mulai naksir sama orang, Oke. ya lu Yes. tahu persis bahwa itu ada di dalam diri lo. Itu justru sesuatu yang nggak perlu dikembangkan sebenarnya, sesuatu yang perlu lu jaga bener-bener, dan lu bener-bener reserve untuk satu orang yang emang akan lu putuskan untuk nafsuin dia for the rest of your life. Oh iya, Ya itu kan? makanya kita sebut suami istri gitu Iya, ya. jadi sebelum itu pas lagi pacaran ya kita belajar untuk mengendalikannya. Dan itu membuktikan kedewasaan kita. Ciri-ciri orang dewasa beda sama bocil apa? Orang dewasa bisa kendalin diri, termasuk mengendalikan si lust ini. Berarti gitu. lust ini sesuatu yang udah tertanam nih di kita, Iya. tapi bisa kita kendalikan. Harus bisa. Harus bisa. Harus bisa. Oke, ini ada ini nih, Itu ada gunanya pilihan berarti. disiplin rohani, gunanya yang lain-lain kan untuk mengendalikan dia tuh. Ya. Ada pilihan berarti. Ini berarti bisa jadi sesuatu yang tidak terkendali juga dong. Bisa kalau kita lose control of ourselves. Dibutuhkan bukan hanya kedewasaan ya untuk punya self control yang baik, tapi tentunya kerohanian. Kita tahu di salah satu rasa dari buah roh adalah self control. Ya nggak sih? Salah satu rasa, boleh. Ya dan kan ada 9 Ada rasa. 9. Satu buah 9 rasa, salah satu rasa yang justru paling matang menunjukkan kematangan rohani seseorang adalah self control. Yang membedakan antara dipenuhi Roh Kudus sama kerasukan setan. Pengendalian diri itu ya. Karena ketika lu kerasukan setan, bahasa Inggrisnya possessed. Yes. Possessed tuh diambil alih. Jadi kendalinya diambil alih sama yang lain, yaitu setan. Lu jadi nggak bisa ngendalin diri. Tapi kalau lu dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, lu jadi bisa ngendalin diri. Oke. Interesting ya. Iya, interesting. Iya. Tapi gue tiba-tiba kepikiran ya, berarti kalau orang-orang yang udah tanda kutip jatuh di dalam dosa dan pergumulan itu, Iya. dia akan bilang, oh gue lagi kerasukan setan. Iya, dia bisa nyalain setan, tapi kita tahu di pengadilan pertama di Taman Eden ya, di luar Taman Eden lebih tepatnya, Oke. nggak ada
siapapun yang bisa menyalahkan siapapun. Hmm. Ya kan? Adam coba nyalain Tuhan dengan nyalain Hawa. Iya. Perempuan yang lu berikan di sisi gue, coba lu kasih perempuan yang lain, nggak kayak gini kisahnya. Hmm. Dia coba nyalain Tuhan, dia nyalain Hawa, Hawa nyalain setan nyalain siapa, bingung. Ya, artinya apa? Pengadilan pertama adalah penggambaran pengadilan terakhir. Kalau di pengadilan pertama kita nggak bisa nyalain siapa-siapa, di pengadilan terakhir juga kita nggak bisa nyalain siapa-siapa. Cuma bisa ada gua dan Tuhan. Jadi gitu pada ya. akhirnya stop making excuses and start making changes. Wih. Kita harus belajar untuk mengendalikan diri. Itu udah sebuah kemestian. Ya. Oke. Oh, that's interesting teman-teman. Gua rasa itu merangkum satu episode podcast kita gitu. Gitu ya. Tahu-tahu udah habis aja. Baru Love mulai. and Lust. Udah kelar nih tentang pengendalian diri kan. Nah, cuma gue apa yang ini terjadi di lingkungan gue nih. Sekarang ya, gue udah ngerasa banyak teman-teman kita orang-orang Kristen yang bergumul lebih dalam dari dosa ini. Oke, pas gue SMP SMA kita kan dibahas stop pornografi. Oke. Stop pornografi, jangan masturbasi terus dan sebagainya. Lu mau sampai kapan jual diri lu ke sana? Sekarang lingkungan gue udah melihat kayak oh ternyata seks di luar nikah tuh udah menjadi reguler gitu. Wow. Bahkan di dalam lingkungan di lingkungan gereja gitu. Wow. Ada banyak teman-teman yang saat ini bergumul dengan yang namanya seks di luar nikah. Dan itu akhirnya ya kayak kita loh kok udah sebiasa ini gitu dan sebagainya. Nah sekarang masih pertanyaan gue, sebenarnya kalau gitu value kekristenan yang bilang kalau seks itu harus setelah nikah itu masih relevan atau enggak? Masih relevan karena firman Tuhan kan nggak pernah berubah ya. Yes. Satu hal yang nggak pernah berubah adalah firman Tuhan. Langit dan bumi boleh lalunya, firman Tuhan tetap akan terus ada. Tetap ada. Artinya nggak akan pernah berubah. Dan ya tentunya kita menjadikan firman Tuhan jadi yang satu-satunya yang bisa kita percaya. Gini, lu bisa nggak percaya sama sesuatu yang berubah-ubah? Kayak orang mencela-mencela, hari ini ngomong apa, besok ngomong apa, bisa nggak lu percaya? Nggak bisa Susah, kan? iya. Bukan susah, nggak Nggak bisa. bisa. Iya. Mengingatkan Nah makanya Tuhan kenapa susah. cuma firman Tuhan yang bisa kita percaya? Karena budaya terus berubah, orang terus berubah. Bahasa anak sekarang bilang makin kesini makin kesana. Kemana? Ke neraka, bener gak? Bukan ke sorga loh. Kalau makin kesini makin kesana, makin lama makin rohani, puji Tuhan. Tapi banyak kan kita nggak kayak gitu. Iya. Makanya kelihatan dari nilai-nilai yang seperti ini. Yang tadinya benar lama-lama makin nggak benar, dan yang nggak benar udah jadi lumrah. Karena kenapa? Karena semua orang nggak benar. Iya, udah jadi biasa kan. Iya. Makanya lu tahu istilah body count enggak? Nah itu tuh ngeri banget kan. Body Udah count. berapa banyak tuh korban lo dalam tanda kutip. Tanda kutip Iya, body count itu kan sebenarnya istilah untuk perang atau apa kan sebenarnya. Oh gitu ya. Gua Iya, baru tahu buat juga. perang sebenarnya namanya body count. Berapa banyak orang yang istilahnya berapa tentara musuh yang udah Bunuh. lu sikat Iya, gitu. iya. Kan nggak mungkin. Itu kan berarti lu berarti menganggap orang-orang yang tadi itu korban lo. Berarti lu pelakor dong. Ngerti gak sih? Lu berarti penjahat dong, maksudnya korban, ngerti kan? Iya. Dan itu kan jauh banget dari kekristenan. Kekristenan mengajarkan kita mengorbankan diri, bukan ngorbanin orang buat kepentingan kita. Istilah itu aja udah kayak ngeri banget kalau direnungin kan. Body count, what? Serius lo? Karena hal itu kan Iya. kejadian kayak kita misalkan lagi nongkrong lah teman-teman 5-6. Iya. Weh, lu sama si ini hubungannya gimana? Nggak tahu nih. Abisnya gue ngerasa udah bosen, udah berkali-kali berhubungan dengan dia, terus gue ngerasa kayak kok ya udah pengen ganti dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang kayak Ngeri akhirnya concern gitu. Ya, Terjadi ya, sebuah ya, concern. ya. Cuman di saat balik lagi tuh mereka banyak yang bergubul dengan hal ini gitu. Udah terjun sekali, susah keluar. Karena Yes. jadi akhirnya jadi dinormalisasi, artinya karena semua orang melakukannya. Terus apa yang salah ketika gue melakukannya? Gini, kita balik lagi ke apa yang kita bilang tadi nggak pernah berubah, yaitu firman ya. Gua ajak teman-teman untuk buka di 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 7. Tolong dibuka ya teman-teman. Iya, lu buka nih, gue bacain aja ya. Maksudnya kalau lu nggak percaya, so, muka gue nggak kayak pendeta soalnya, gue ngerti. Ya kan? Jadi lu buka Alkitab lu. Gue mau nanya, kalau lu ngomong gitu waktu zaman Tuhan Yesus, dia pernah bilang kayak muka gue nggak kayak Mesias gitu. Bisa jadi. Right, cuma gue nggak tahu tapi ya, iya, jadi 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 7. Gue bacain ya. Yes. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Kehendak Tuhan adalah untuk kita sanctified, dikuduskan. Pengudusan kita itu yang Dia kehendaki. Kalau lu cari tahu, gue pengen tahu kehendak Tuhan Kak. Ini di ayatnya. Inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi ancaman dari pengudusan adalah percabulan. Kalau lu masih terus dalam percabulan dan nggak menjauhinya, lu nggak akan nyampe di kehendak Tuhan. Yaitu pengudusan itu. Ya, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan jadi istrimu sendiri.
dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang nggak mengenal Tuhan. Wow. Dibilang orang-orang yang nggak mengenal Tuhan, hidupnya dipenuhi hawa nafsu, ya keinginan hawa nafsu. Lawannya adalah hidup dalam pengudusan dan penghormatan, dan dilakukan dalam konteks pernikahan. Kasarnya lust ini, dalam tanda kutip ya, cuman bisa dipakai. Ya, nafsu seks ini cuman boleh dia tuh reserve for marriage, for married couples, ya, untuk orang yang udah menikah. Jadi ayatnya cukup jelas kok di situ. Ya supaya lo menjauhi percabulan, makanya apa? Lo ambil seorang jadi perempuan jadi istri lo, atau laki-laki jadi suami lo. Ini karena ini sekali lagi seks ini reserve for married, buat orang yang udah menikah gitu loh. Dalam pernikahan ini desainnya Tuhan. Ya di luar itu berarti kita keluar dari desain Tuhan dan kita hidup dalam hawa nafsu seperti yang orang-orang yang gak kenal Tuhan. Dan ayat 6 dibilang gini, dan supaya dalam hal-hal ini, dalam hal sexual purity, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Ya jadi di luar dari pernikahan, seks itu atau hawa nafsu itu yang dilampiaskan itu adalah sebuah kita memperdaya. Kita jadi lagi jahatin orang sebenarnya. Ya apalagi dianggap itu sebenarnya brothers and sisters. Kita nih saudara dan saudari dalam Tuhan. Kau saudaraku dan kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, mestinya kan kita nggak saling memperdayakan dong. Iya dong. Cuma maksudnya dibilang gini, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Ini serius. Ya. Dia bilang dia pembalas dari semuanya seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu, dan sekarang gue lagi ngomong lagi. Berarti ini sesuatu yang diulang-ulang. Ya, ini terus diingetin, bahkan tiap zaman berarti perlu diingatkan juga, termasuk mungkin lewat bagian yang ini yang kita bahas nih. Iya, karena ini jadi pengingat. Bukan hal baru. Ya bukan hal baru, ini sesuatu yang udah pernah dikatakan, ditegaskan dan diulang lagi. Dan kali ini kita baca lagi. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ya jadi kalau kita ngaku Kristen, apalagi pelayanan yang tadi lo bilang, kita jelas nggak boleh mengadopsi value dunia ini, nggak boleh terkontaminasi bahkan teracuni oleh value dunia ini. Justru kita harus justru mempengaruhi mereka untuk nggak ada di jalan itu terus gitu loh, untuk akhirnya sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena gini, God is the author of sex. Tuhan itu pencipta seks dan pasti lebih tahu dia tentang seks daripada kita. Mendingan lu dengerin dia deh. Kalau dia bilang ini reserved for married people, untuk orang yang udah menikah, belajar untuk taat. Kalau lu tarik di luar dari itu pasti berantakan. Gitu loh. Jadi kalau lu pengen tahu ya fungsi atau desain dari sesuatu, ya lu ngobrol sama yang ciptain lah. Ya kan? Pasti dia lebih tahu dibanding yang cuman sekedar ya kayak misalnya lu HP lu lah, lu beli HP gitu kan, ya pasti kan manual booknya harusnya lebih lu baca dibanding cuma kan kita sering nggak baca orang di counter. Cuma kan kita sering nggak baca. Kita seringan kan ngandelin orang di counter kan, itu kan kayak pendeta. Lu nggak baca Alkitab tapi lebih ngandelin pendeta yang baca Alkitab. Masuk. Konyol, ngerti kan? Lu harus baca sendiri sambil juga dengerin si orang counternya ketika dia ngomong. Counter HP-nya kan kita nggak bisa percaya sepenuhnya. Kalau dia bokis gimana? Kalau dia bilang ini mesti ganti nih, padahal enggak gimana? Ngerti kan? Karena lu nggak pernah baca manual booknya. Buat gue nggak ada obat. Maksudnya karena ini yang paling bisa dipercaya. Ya hayo gitu loh, kita lebih dengerin dia dibanding dengerin yang lain gitu. Cuma awalnya gue pikir ini bukan Alkitab, ini notes. Ternyata ini Alkitab. Firman Allah yang hidup. Wih keren, ini custom. Perjanjian baru. Perjanjian baru doang. Ini gue bawa kemana-mana. Karena gini, berapa orang masih kolot ya berpikir kalau pendeta nggak bawa Alkitab. Oh gitu. Khotbahnya nggak usah didengerin. Jadi gue bawa ini kan ringan ya. Jadi gue bawa ini. Pas gue khotbah sebenarnya mau khotbah di sini semua. Jadi gue cuman biar bawa Alkitab tuh pendeta gitu. Jadi gue menghargai orang-orang yang mungkin masih punya pandangan. Masih diterima. Coba gue pikir zaman sekarang juga bawa pendeta udah nggak bawa Alkitab, dia bawanya tab. Oh iya Alkitab. Masih dipercaya tuh. Masih dipercaya. Kalau buat orang-orang tertentu yang kolot, mereka nggak bakal dengerin pendeta yang bawa-bawa begituan, nggak bakalan. Makanya mesti tetap ada. Gue taruh di mimbar aja at least. Gue mau bukanya mah di sini. Ayatnya di sini semua. Iya benar. Cuma yang tadi kalau kita balik ke yang tadi sesaat ya. Firman Tuhan di 1 Tesalonika itu, kalau gue balik gitu, kalau kita udah jatuh, kita lagi ada di lautan dosa itu, masih di lautan itu, kayak ibarat kapalnya tuh ada gitu. Kapal, kita sebut kapal ini pertobatan lah ya. Nah kapal pertobatan ini ada satu-satunya cara cuma lu tinggal naik aja. Cuma kan kita masih menikmati. Nah itulah. Menikmati laut itu. Kalau nggak menikmati masih bergumul, kok gue naik kapalnya susah ya gitu ya. Kita kan punya struggle gitu kan. Nah khusus yang kali ini kita bahas gitu, ada orang-orang yang masih
menganggap ini udah bukan lagi satu keinginan nih, tapi satu Kebutuhan. kebutuhan. Buat ini konteksnya teman-teman bukan nikahan ya, konteksnya adalah kita anak-anak youth yang berelasi pacaran mungkin, Oke. yang nggak relasi pacaran tapi udah kelewatan dengan cewek lain, mohon maaf gitu. Dan Udah sebagainya. kejauhan lah ya pacarannya. Akhirnya udah berubah. Iya. Udah bukan lagi keinginan nafsu, udah kebutuhan nafsu. Iya. Wow. Dan itu sebuah tipuan sebenarnya. Gue kan sebut tipuan. Itu udah masuk dalam jerat. Ya jerat kayak jebakan yang kita udah masuk kita nggak bisa keluar. Siapa yang bisa keluarin kita? Ya Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan Yesus lakukan, justru makanya ditinggalin sorga. Jadi sama kayak kita, dicobai seperti kita tapi nggak berbuat dosa untuk menunjukkan kepada kita sebenarnya lu bisa kok. Ya apalagi ada Roh Kudus yang tinggal dalam kita sekarang. Kalau tanpa Roh Kudus, tanpa anugerah Tuhan pasti nggak bisa. Ya kita pasti akan kalah terus sama hawa nafsu kita. Kita manusia udah hampir ke 11-12 sama binatang. Ya dong, yang bedakan kita, yang bikin kita manusia kan karena kita ada kepedulian tentang Tuhan dan kita consider firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Kalau binatang kan ikutin hawa nafsunya aja. Iya. Ya dong, tapi kan kita bukan binatang. Iya. Iya nggak sih? Dan yang bikin kita manusia sebenarnya justru kita ada unsur kerohanian dalam diri kita. Ya binatang kan nggak mikirin kayak gitu, dia nggak berdoa. Kita bisa lawan. Dia nggak, gitu. iya. Artinya di Petrus di 1, 2, 3 Petrus, gue lupa yang di mana spesifik, 2 Petrus kalau nggak salah. 2 Petrus awal dia bilang kita itu punya, Tuhan diberikan kepada kita segala sesuatu yang dibutuhkan untuk hidup yang saleh. Oh. All Ibarat things requires. senjata dan perisai itu Udah dikasih semua. Pakai apa kagak? Cuman gini, nilai kanan kiri semua orang yang karena melumrahkan itu bikin kita ngerasa ini nggak perlu diperangi. Ini emang kebutuhan lu bro, gimana? Ya namanya juga umur segini kita harus ada pelampiasannya. Betul. Kata siapa? Enggak. Gitu loh, maksud gini. Lu ada umur era di mana lu nggak mikirin seks sama sekali dari lu lahir sampai lu anggap kelas 4 apa 5 SD, lu kan nggak mikirin itu. Berarti lu sempet tuh bertahun-tahun hidup tanpa seks. Kenapa sekarang jadi nggak bisa? Ngerti nggak? Itu sebuah tipuan. Ya, seks is not inevitable. Gitu loh. Ya, dia itu bukan sesuatu yang nggak bisa dihindari. Dia bisa untuk, kayak misalnya contoh gini, gue kan gini. Kita baru punya anak yang ketiga kan, gue sama istri, dia baru 4 bulanan. Gue sempet gak nge-seks sama bini gue, itu berarti setahunan. Iya, karena hamil. Kan lagi hamil besar sampai udah lahiran dia normal, terus kan mesti penyembuhan kan. Yes. Bisa tuh. Bisa. Ngerti gak? Nggak kayak teman-teman gue yang, saya bukan teman-teman gue, orang-orang yang gue tahu yang bininya bunting dia malah jajan di Mangga Besar. Iya. Jangan di-spill dong. Nggak, maksud gue ngerti kan? Bisa kok. Karena kenapa? Kita bukan binatang. Kita manusia yang bisa ambil keputusan untuk berkomitmen, untuk menahan diri, untuk mengendalikan diri. Apalagi kita Kristen, kita punya Roh Kudus yang mampukan kita untuk punya self control. Jadi jangan pakai alasan itu karena emang nih gimana udah jadi kebutuhan gue. Ini bisa kok kalau lu nggak. Misalnya gini contoh, lu butuh makan, gue setuju. Tapi lu bisa berdoa puasa kan? Bisa. Kalau itu bisa berarti yang lain harusnya bisa. Ya kalau nafsu makan bisa lu kendalikan demi badan lu nggak terlalu gimana, ngerti kan? Lu lagi olahraga nih, lagi mau merit misalnya biar just meritnya muat nih ya kan? Lu kendalikan nafsu makan lo. Nah kalau nafsu makan bisa lu kendalikan, masa kalau emosi kasarnya marah lu bisa lu kendalikan untuk lu belajar sabar. Masa nafsu yang ini nggak bisa? Buat gue nonsense. Dan nah itulah ketika kita udah hidup dalam kebohongan yang dilumrahkan. Kita akan selalu jadi lemah. Kita akan bilang ya mau gimana dong. Karena Yesus sendiri yang bilang lo penurut tapi daging lemah. Kan gitu ayatnya dipakai kan gitu bro. Gimana dong? Ya pastor gue juga ngerti. Beta tahu beta salah gitu. Tapi perempuan ini ular. Kok yang salah perempuannya gitu kan. Kalau lu salah lu jangan nyalain orang lain. Iya. Terus dia ngomong apa? Ya tapi kan mau gimana dong pastor? Ya soalnya kan Tuhan Yesus sendiri yang bilang roh penurut tapi daging lemah. Itu jadi alasan untuk jatuh lagi dalam dosa, untuk lagi selingkuh, untuk lagi ke Mangga Besar kan gitu ya, nyari makan atau Kuetiau. Nah buat gue itu kan nonsens ya. Jangan sampai kita cari terus pembenaran. Gini teman-teman, kalau kita cari pembenaran jeleknya apa? Kita akan menemukan. Barang siapa mencari akan mendapat. Akhirnya jadi. Tapi apa? Akan buat lo tetap terbelenggu. Karena cuman kebenaran yang bisa memerdekakan lo. Gitu loh. Jadi gue berdoa sungguh-sungguh kita lebih consider dan lebih mempertimbangkan dan lebih percaya, lebih dengerin Tuhan daripada yang lain. Termasuk dari hawa nafsu kita sendiri. Ya kita gak harus ikutin semua hasrat kita. Ada hasrat yang harus kita lawan.
Karena akan ada saatnya lu menikmati, emang bener-bener lu menikmati hawa nafsu yang Tuhan udah yang kasih. udah taruh di wadahnya Iya, gitu loh. pada saat yang tepat. Ya kasarnya kayak lu main bola enakan di lapangan bola kan daripada di jalan raya. Betul. Iya. Ya dong, tapi betul. bukan berarti lu nggak bisa main di jalan raya kalau lu paksain, tapi kan bahaya di situ. Ya itu namanya reserve. Jadi kasarnya udah, ini misal kita lagi mau pertandingan, mau turnamen di lapangan bola. Kadang ini anak-anak suka asik pemanasan, akhirnya main-main sendiri, capek sendiri. Iya. Ntar dulu kita gundala. Gunakan dalam lapangan. Oh, Gitu. Jadi Gundala. jangan di Gue pikir si force. superhero yang petir-petir Jangan kan. diforsir di sini gitu loh. Nah sama ya, kalau emang seks itu reserved for merit, lu jangan dihabisin di sini gitu loh. Lu siapin buat, lu simpen buat itu, dan itu akan jauh lebih indah. Gitu. Itu yang kita sulit percaya. Padahal desainer yang ngomong, yang nyiptain seks yang ngomong, dengerin dong, ya kan? Iya. Emang proses buat menuju melepaskan nggak mudah, karena karena kita udah terlatih untuk itu. Iya. Makanya apa ayatnya ketika untuk beribadah disebutnya latihlah dirimu untuk beribadah, gimnasto bahasanya, kayak ada kata gym. Iya. Mudah nggak nge-gym? Enggak. Lu mesti ngerubah pola makan, disiplin, lu mesti capek kayak orang mau mati, ngerti nggak? Iya. Sama kalau lagi melatih diri beribadah untuk turut sama Tuhan, untuk percaya sama Tuhan, untuk mengendalikan hawa nafsu dalam bahasa kita yang sekarang ya, nggak mudah, tapi bisa. Apalagi ada Roh Kudus yang memampukan kita nggak sendiri. Kalau kita sendiri, pasti kalah lah. Ya, lu tahu sendiri daging lu kayak apa kan? Tebel. Tebel, dablek ya kan? Tebel, double. Oke. Langkah pasti pertama udah tahu lah. Satu, kita tahu kalau Tuhan Yesus tuh yang bisa keluarin kita. Langkah kedua, caranya gimana? Oke, gue udah reguler nih. Gue kasih contoh kasus saya. Gue reguler. Tiap minggu ada, misalkan teman-teman. Tiap minggu tuh gue merasa gue butuh yang namanya seks. Ini konteksnya gue belum nikah ya. Gue masih muda, gue masih pacaran dan sebagainya. Gue masih butuh dan sebagainya. Dan suatu hari gue ingin berhenti gitu. Gue ngerasa ini udah kelewatan dan sebagainya. Terus gue mau bertobat. Pertama, Tuhan tolong gue. Yang kedua, gue ngapain? Yang kedua ya lu mesti mengarahkan. Jadi gini, Rick Warren, salah satu hamba Tuhan yang gue kagumi ya, dia ngomong tentang bahwa lust itu sebenarnya passion yang salah arah. Lust itu hawa nafsu adalah passion yang salah arah. Interesting. Gue nggak pernah memandangnya seperti itu. Jadi sebenarnya nafsu untuk itu kita bisa arahin ke yang lain sebenarnya. Ya. Karena itu kan perlu energi nafsu tuh. Kalau lu udah terlalu capek, bisa nafsu nggak? Enggak, lu capek. Gitu. Ada momen di mana? Gue paham. Ya kan ketika lu udah terlalu lelah, ya kayak misalnya dalam pernikahan aja deh, gue udah kecapean, bini gue udah kecapean. Ya kita udah kayak nggak pengen gitu loh, capek, gue pengen tidur. Istirahat. Hacu. Aduh. Hati-hati. Gue cukup alergi debu, jadi debu dikit ya langsung. Ketahuan deh studio kita berdebu. Enggak. Mungkin ada dikit satu yang mungkin dari gue juga, gue nggak tahu. Jadi buat gue coba diarahkan lah ya, kita punya energi nih untuk sesuatu yang lain. Coba make yourself busy, yang menyibukkan diri untuk hal yang berguna, pelayanan, lu bantuin orang, lu menginjil dalam tanda kutip ya. Karena gini, yang buat gue memenangkan peperangan ini, gue sebutnya peperangan. Karena ini di dalam diri kita perang itu sama diri kita sendiri sebenarnya. Ya, yang bikin gue menang. Gue terikat pornografi itu 20 tahun bro. Oh waktu itu. Dari kelas 4 SD. Itu perdana gue lihat. Ya fotokopian tuh. Kertas. Oh belum kasetnya mahal. Belum zaman. Belum ada VPN juga. Gue masih begitu tuh. Itu pertama kali gue. Abis itu gue terikat tuh. Pasti kan dia satu paket tuh. Kalau ada pornografi pasti masturbasi juga. Dari 4 SD. Ya sampai udah pelayanan pun masih struggling. Ya sampai di satu titik gue ngantor waktu itu. Tetap pelayanan karena kita anak pendeta pasti pelayanan ya. Oh, berarti ada saat lo ngantor ya? Iya, ada saat gue ngantor, pelayanan masih kan di gereja. Jadi tuh gue masih struggling. Jadi berapa kali ikut retret kan biasanya kita berhenti ya sebentar ya. Habis itu 3 hari paling banter ya. Habis itu balik lagi 3 tahun lagi atau retret tahun depan lagi baru kita berhenti lagi kan. Komitmen gitu. Yang tidak berkesudahan. Gak ada ujungnya. Gitu terus kagak jadi kan gitu. Akhirnya ada satu momen di mana gue ketemu teman gue bukan Kristen dan dia tertarik gitu loh untuk mengenal Yesus. Nah makanya gue coba cari jembatan lewat kitabnya dia sendiri.
Gitu loh. Jadi gue kasih tau bahwa ada loh Yesus juga di kitab lo gitu. Maksudnya kalau lu pengen kenal, tapi ya ini versi yang lebih historis ya di kitab gue. Cuman gue mulai bahasa pakai kitab dia karena dia kan nggak baca kitab gue. Iya, belum masuk. Jadi ada momen itu gue coba belajar tuh tentang Islamologi karena teman gue ini Muslim. Gimana caranya bisa ngomong sama dia, karena gini, kalau nggak kenal kita nggak bisa sayang, kita nggak bisa ngobrol kalau kita nggak tahu apa yang dia percaya. Nah gue sampai ngulik-ngulik tuh tentang agama Islam, Islamologi. Gue belajar gue mesti ngomong apa sama teman-teman gue yang Muslim. Gue temenin dia beli Al-Quran waktu itu. Jadi gue tuh abisin waktu gue tuh buat menangin dia gitu, dalam tanda kutip ya. Gue lagi berjuang buat dia gitu somehow. Nah itu yang menarik adalah di momen itu gue baru menyadari, kayak akhirnya setelah 3 mingguan lu lupa, gue baru mikir gini, gila gue terakhir liat bokep kapan ya? Wow. Gitu loh. Wow, iya. Dan akhirnya gue menyadari, oh this is how it's supposed to be. Ternyata ketika kita memperjuangkan sesuatu, ketika kita berperang, kita akhirnya nggak lagi sibuk dengan nafsu kita sendiri. Iya, kita akhirnya nggak heboh sendiri gitu, nggak hairy gitu, nggak ngerti kan, ribet sendiri gitu. Iya. Karena kita lagi memperjuangkan sesuatu, dan itu yang gue pelajari. Nih, gue belajar dari mana sih? Dari Daud. Daud kan pas dia jatuh sama Bathsheba itu kan dia harusnya perang, tapi dia nggak perang. Oh, inget gak? Dia kan mesti perang. Iya. Gue inget dia keluar istana. Iya, musimnya kan perang. Itu kan musim perang, raja-raja umumnya ikut berperang. Doi karena pikir gue sultan yang bebas dong. Bebas, iyalah. Mau perang mau kagak, lo aja yang perang, gue gak mau perang. Gue mau bangun sore. Dia bangun sore, dia ngeliat bini orang lain lagi mandi. Dia tanya, di follow up lagi kan, ini siapa nih, kok cakep amat. Itu siapa tuh? Oh itu bini ini, panglima perang lo yang lagi perang kan gitu. Sebenarnya si staf kerajaan itu lagi ngasih tahu, ini yang bener aja lo nggak. Ini istrinya, bininya panglima perang lo yang lagi perang, gantiin lo tuh. Yang lo yang nggak perang, lo kan mesti perang. Dalam hati masih gitu kan. Oh kok dia nggak pernah kasih tahu punya bini cakep? Ya takut diambil kali sama lo. Nggak, gue yakin dia ngomong gitu. Itu kurang lebih bahasa gaul ya. Coba deh panggil kesini. Ya di follow up bro. Ya lu tau lah akhirnya kejatuhan terbesar dari Raja Kebanggaan. Itu Raja Kebanggaan yang bintangnya sampai dipakai buat bendera. Tapi kejatuhan terbesar dimulai dari apa? Dia mestinya perang, tapi dia nggak perang. Dan gue nggak tahu, tiap kita punya peperangan yang berbeda. Dan ketika lu menolak untuk berperang, lu akan melakukan yang mestinya lu nggak lakukan. Dan yang gue dapati ketika gue berperang memperjuangkan sesuatu, akhirnya gue dapati gue berhasil menang lawan si hawa nafsu pornografi ini. Iya, dan itu gue lakukan terus sampai hari ini bro. Lu mau tahu kenapa gue pelayanan? Karena itu gue mau ngabisin waktu gue berguna untuk kerajaan sorga, menangin jiwa-jiwa, gue memperjuangkan mereka seperti gue memperjuangkan teman gue yang waktu itu. Tapi di saat yang sama lu lagi memperjuangkan diri lu juga. Gue lagi ngelawan si hasrat yang masih ada. Selama masih ada badan ini, dia masih ada loh. Dan makanya gue menghindari untuk bengong sendirian cuman sama HP gue. Wah kacau, enggak. Makanya gue live, ngerti gak lo? Iya. Karena gue tahu selama masih daging, masih ada tuh dosa itu ya. Si hawa nafsu tuh masih mesti terus gue perangi. Dan akhirnya gue dapetin dibanding gue sibuk concern ke dia, mendingan gue concern ke yang lain. Dan akhirnya dia dicuekin, ngerti gak lo? Masuk, iya. Jadi akhirnya dia gak dikasih makan, daging gak dikasih makan, dia jadi gak sekuat dulu. Ngerti gak lo? Ngerti. Hawa nafsu tuh gitu, semakin lo kasih makan, lo makin gak punya kuasa untuk mengendalikannya, karena dia makin gede. Dia makin powerful. Ya, makanya apa, beri makan iman lo, beri makan rohani lo, daging lo jangan dikasih. Balik lagi ke tadi ya, pengendalian diri dan sebagainya. Kita melatih diri kan, makanya apa diri. Lu kurangin makan, perbanyak nge-gym, ngerti gak lo? Biar akhirnya apa, tadinya hawa makan nafsu makan lu kayaknya bete banget, aduh ring-ringan gue biasanya jam segini ngemil nih kan gitu. Dan sebagainya. Tadinya, tapi lama-lama kan bisa. Lama-lama bahkan lu, wah malah jadi gaya hidup lo. Bahkan lu lagi liburan aja lu cari gym. Lu cari hotel yang ada gymnya. Dulu lu disuruh nge-gym aja diseret-seret, ngerti kan? Males banget. Sekarang malah justru lu nyari. Gue gak mau nginep di tempat yang hotel yang ada gymnya. Dahsyat gak tuh? Dari kemestian, dari harus jadi kebutuhan, kepengen, bahkan jadi lifestyle. Jadi gaya hidup. Pelayanan tuh harus jadi gaya hidup. Dimana kita akhirnya gak heboh sendiri sama hawa nafsu kita. Dan ini. Tapi banyak orang yang jadi itu pelarian, dalam artian cuman buat nutupin, jadi cover up. Sebenarnya hawa nafsu masih ada dan masih dikasih makan. Itu jeleknya. Hawa nafsu masih ada. Kata siapa nggak ada. Nanti tubuh kemuliaan baru nggak ada. Tapi mesti dilawan dan dalam artian jangan dikasih makan. Jangan.
mendingan makanannya lu kasih ke yang lain yang tadi dalam kasus lu adalah peperangan dan sebagainya. Cuma kayak gue intermezzo dikit tadi gue agak salfok ya pas lu ngomong tentang nge-gym dan sebagainya, gue ngerasa itu kalau dipotong kayak lu lagi negur gue gitu loh. Kalau teman-teman yang lagi gak tahu konteks ya, lagi nonton terus kayak ya lu nge-gym, ubah lifestyle lu, jangan makan kan, lihat lu jadi tubuh lu jadi beda. Iya jadi kalau dipotong tuh kayak oke, gue lagi ditegur nih. Iya, gue juga gak sih. Cuman itu cuma itu contoh kan. itu karena lucu, kita pakai kata gimnasto untuk latihlah dirimu beribadah. Jadi emang naturnya seperti nge-gym itu. Satu disiplin yang mesti lu bangun untuk memerangi nafsu yang salah. Ngerti ya? Nafsu makan, nafsu untuk malas-malesan. Malas-malesan itu kan nafsu, bro. Untuk lu tidur-tiduran, aduh mager nih. Itu nafsu, mesti lu lawan. Gitu, jangan lu kasih makan. Makin lu mager, makin lu ikutin tidur. Nggak jadi lama-lama. Ya udah kebentuk. Gymnya itu cuman membership doang. Rugi dong. Rugi dong. Sekali males kan langsung males terus. Tapi makanya mesti rajin. Kalau sekarang udah sekalinya misalnya sekali lewat udah nggak nge-gym lagi, akhirnya lama-lama jadi males, udah keburu mager. Ya itu dia habit itu. Dan buat gua hawa nafsu juga gitu. Kalau lu kasih makan dia makin kuat, kalau lu nggak kasih makan dia makin lemah. Ada tapi no longer strong. Gua akan sebut seperti itu. Masih ada nggak sekarang? Masih ada. Dan gue perangi terus. Kayak teman-teman gue yang struggling sama same sex attraction. Iya. Ada nggak? Ada. Bisa dihilangin? Nggak bisa. Ada terus, tapi bisa nggak dikasih makan. Ya makanya ada teman-teman gue bahkan yang nggak punya ketertarikan sama sekali sama lawan jenis, mereka memutuskan untuk selibat pelayanan, habisin waktu mereka, hidup mereka untuk melayani Tuhan. Sehingga asmara itu nggak dikasih makan, karena tahu asmaranya salah. Gitu kan, nggak semua asmara bener kan? Iya. Balik lagi tergantung pilihan ya. Pada akhirnya lo bisa memilih gitu teman-teman. Kalau kita kasih makan atau enggak dan sebagainya. Gue yakin kita pasti fight our own battles lah ya. Kita punya battle kita masing-masing. Betul. Dan kalau kita memposisikan diri kita ke Daud gitu, kita bisa yang harusnya kita berperang dan sebagainya, akhirnya kita jadi jatuh itu karena kan karena nggak perang. Iya. Gila, itu a very nice example. Dan ini loh, lu biblical, dapet, right? Iya, biblical banget. Karena kan kalau yang tadi lu bilang kan kita berdoa, Tuhan help me, tolong gua dong, gua pengen berhenti nih, nggak bener nih kayak gini. Ya dia jawab, di sini dia jawab, ya kan? Dari kisah yang lu udah pernah denger pasti, tapi nggak pernah lu kulik. Pas lu kulik, oh wow, oke, ternyata gini nih. Berbahagialah mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan melakukannya. Ya. Oh keren. Gue tadi ada kepikiran satu hal yang menarik deh. Balik lagi tentang Daud ya. Tentang fighting the battles gitu. Gue ngerasa kayak oke, ini sebenarnya ada korelasi khusus nih buat kita, teman-teman yang saat ini lagi bergumul. Daud pada saat itu belum jatuh. Belum. Daud pada saat itu kasusnya adalah dia kebetulan ketemu yang akan membuat dia jatuh. Kalau pada saat ini gue udah menjadi Daud nih. Gue udah jatuh nih. Uria udah let's say Uria udah koit lah. Terus kan gue udah jatuh di dalam dosa itu. Gue recovernya gimana? Waktu itu tuh ada Nathan. Yang menegur kan? Yang menegur. Gue ngaco loh, nggak bener nih kan gitu. Ya. Hari ini kan gue lagi jatuh di dalam sexual sin lah. Sexual sin, brokenness ini. Gimana gue? Gitu loh. Ya lu coba cari pertolongan pastinya. Maksudnya gue yakin ada orang-orang yang ditaruh seperti Nathan-nya di dalam hidup lo. Ada orang-orang di sekeliling lo, mungkin ada kakak mentor rohani lo, ada gembala lo. Pernah nggak? Apa? Lo encounter dengan teman-teman yang saat ini lagi bergumul dengan itu? Kalau gue lucunya gini, gue nggak terlalu punya figur itu sebenarnya. Ya untuk gue jadi apa ya, untuk mentoring gue get out of that. Tapi yang ini menarik, Tuhan mentor gue langsung dari sini yang tadi gue bilang. Karena gue baca Alkitab, jadi getol baca Alkitab ya, gue dapati kisah-kisah di sini cukup untuk mendampingi gue. Tapi gini, gue akhirnya membangun namanya brotherhood dari teman-teman gue yang punya struggle yang mirip. Gitu loh. Jadi kita saling menguatkannya, karena kita bahasa zaman dulu tuh selifting, seangkatan. Ada yang nyebutnya slating gini dong. Maksudnya kan teman-teman itu sleting kan ada ininya, kalau ditarik ke atas kan semua nyambung gitu. Maksudnya itu kali. Ada yang bilangnya sleting. Slifting itu ada seangkatan. Jadi mereka juga struggling. Makanya gue bikin persekutuan laki-laki. Persekutuan laki-laki, pemuritan gue sebutnya. Jadi gue belajar. Jadi karena kita struggle-nya sama, jadi saling ngingetin. Ya ayo jangan nyerah gitu. Lu bisa kok. Lu jatuh berdiri lagi. It's okay. Maksudnya gue juga dulu gitu. Maksudnya itu lumayan menguatkan tuh. Itu powerful. Jadi kalau lu nggak punya kakak mentor, nggak punya mentor rohani, sebisa mungkin cari.
idealnya harusnya punya. Tapi kalau nggak punya, kita bangun komunitas itu. Kita bangun brotherhood yang saling mengingatkan. Yang akhirnya orang-orang dengan moto yang gini, kayak ketika Tuhan tanya, mana si Kristo? Wah, mana gue tahu, emang gue penjaga adik, emang gue penjaga my brother kan gitu. Oh iya, of course gue penjaga my brother. Jadi kita brother keeper bahasanya kalau zaman Brother keeper keren. Karena emang harus kayak kita nggak peduli sama dia, Tuhan akan nanya, mana sih ini? Mana gue tahu, emang gue penjaganya dia. Iya, lu penjaganya kan gitu. Iya. Lu guardian dari brother lu sendiri. Nah itu penting tuh untuk kita bangun tuh. Jadi kita bisa saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mengaku dosa bahkan ketika lagi jatuh. Jadi nggak kelamaan jadi berendam, tau nggak lo? Orang kalau jatuh baru kan masih bisa diangkat. Cuma kalau udah tenggelam kan susah. Oh itu nyarinya susah, di mana tenggelamnya bocah, kemana terakhir di sini gitu kan. Nah itu karena kelamaan didiemin. Makanya ketika lu lagi jatuh langsung bilang, langsung ngaku, walaupun gengsi, walaupun rasanya gagal. Tapi dari situlah malah justru bisa ditolong. Banyak dari kita karena laki-laki ya, kita umumnya kalau laki-laki itu lebih ke gengsi sih. Iya, gue setuju sih. Kita tuh gengsian. Jelek Banget. Gak boleh. Ya. Gue kepikirannya fenomena ini kan sesuatu yang real, fenomena yang kaget gitu lah. Karena dulu gue ada zaman dimana gue merasa ini tabu banget, ini kayak gimana ya, kayak ini dosa banget gitu. Tapi seiring gue tambah dewasa, gue melihat banyak ya teman-teman yang bergumul dengan ini gitu. Dan satu-satunya respon yang kadang gue lihat adalah ketika diceritakan adalah kaget yang berlebihan. Exactly. Kaget yang berlebihan dari dari teman-teman yang harusnya kita dukung, kita angkat gitu. Tadi lu ngomong satu hal yang menurut gua keren gitu. Lu jatuh, ayo nggak apa-apa, bangkit lagi. Lu jatuh, ya udah ayo bangkit lagi. Gue jadi kayak juga ada satu istilah yang kayak, lu mau mulai kapan? Apakah ini one day, suatu saat lu baru mulai, atau ini day one gitu? Ini hari lu mulai. So good. Itu menarik ada one day suatu saat, atau enggak lu mulai hari ini nih. Day one. Lu pengen bisa jalan dulu baru jalan, atau lu belajar jalan hari ini? Belajar jalan sambil jalan. Iya. Ya kan, karena kita belajar jalan kan sambil jalan. Bukan kayak belajar dulu ini jalan tuh kayak gini. Enggak. Baik mana begitu. Baik kan langsung coba berdiri. Walaupun jatuh. Coba langkah satu walaupun jatuh. Nah, ketika jatuh apakah dibully? Payah, baru satu langkah udah jatuh. Enggak, justru kan disemangatin, it's okay. Coba lagi sini saya berdiri lagi kan gitu. Nah, dalam momen ini, dalam hal ini kan banyak dari kita yang baru belajar jalan. Nah, ketika jatuh apakah mesti dibully, apakah mesti kayak gimana sih lu pelayanan kok jatuh? Bukan orang Kristen gitu-gitu kan. Semua bisa jatuh, tapi enggak semuanya punya kerelaan atau hati untuk ngangkat temennya yang jatuh dan bilang, ayo let's go, bisa kok, gue juga gitu dulu susah struggle jatuh bangun kayak lu. Tapi lama-lama jatuhnya jadi istilahnya lebih banyak bangunnya dari jatuhnya kan gitu. Lama-lama kan berkembang dong. Ya misal kayak nge-gym deh. Lu pertama ngangkatnya kan tipis-tipis yang kecil-kecil itu. Lama-lama kan bebannya tambah banyak. Sama, lu akan lebih terlatih namanya. Sama dalam hal ini. Ya jatuh bangun dulu sering, tapi sekarang rentangnya agak lebih jauh lu jatuhnya. Ya lama-lama benar-benar sesekali yang jarang banget lu jatuh. Tapi masih bisa gak? Masih bisa. Tapi pentingnya makanya punya orang-orang yang percaya banget bahwa emang ini panggilan Tuhan untuk pakai lu, jangan sampai kejatuhan lo ini menghancurkan lo. Ayo berdiri, it's okay. Dan kita perlu orang-orang yang seperti itu. Yang namanya harusnya gereja. Gereja kan harusnya begitu. Keren tuh. Kan lu ngomong itu dengan statementnya keren tuh. Nah, yang namanya harusnya gereja, senyumnya lebar banget. Harusnya gereja kan begitu. Sama kayak siapa? Sama kayak Tuhan kan. Tuhan kan papa. Kalau anaknya jatuh apakah cuma diomelin? Kan disuruh berdiri. Ayo. Anak nggak usah diomelin juga dia udah tahu dia jatuh, dia salah. Gitu loh. Apakah udah salah perlu ditekan lagi, digambrengin lagi? Kayaknya nggak perlu. Makanya dia bilang enggak, it's okay. Makanya jangan gini lagi. Makanya lain kali dengerin, lu berdiri, jalan lagi. Yang gitu. Wah, itu contoh bagus banget, keren banget. Terakhir. Ya. Berapa? Udah 40 menit kan pembicaraan kita ngomongin nge-gym. Ngomongin gini bisa seharian. Karena struggle kita bersama, maksudnya semua kita struggling ya. Iya, dan kita nggak perlu takut untuk mengakui itu, teman-teman. Mengakui kalau kita tuh jatuh dan rapuh gitu. Terkadang mungkin satu-satunya cara untuk kita kuat adalah kita mengakuinya. Kita mengakuinya supaya kita bisa berdiri di atasnya, teman-teman. Terakhir, Pastor Christopher Tapi Heru, buat teman-teman yang saat ini punya pergumulan, baik itu tadi kita sempat seberang dikit ya, same sex attraction, baik itu sekarang sexual sin lah ya kita sebutnya, dan sebagai orang-orang yang lagi bergumul dengan yang namanya seks di luar nikah, hawa nafsu yang berlebihan,
kasih yang salah gitu. Oke. Dan gue hari ini mau berubah gitu. Oke. Gue butuh mulai dari mana? Bantuan gue mulai dari mana? Oke. Ya kalau kebetulan dia lagi nonton ini gitu. Ya. Gue berdoa biar ini ya, sini ya. Iya. Tatap mata saya. Gue juga liatin deh, gue juga liatin. Jarang banget liatin kamera juga yang liat. langsung gini. Jadi gini, buat teman-teman lagi struggle, gue berdoa biar ini lu benar-benar bergumul ya. Karena gue banyak perhatiin orang bilang dia lagi bergumul, tapi dia nggak melawan sama sekali. Paham. Itu bukan bergumul, bro. Itu berendam. Berendam nggak ada perlawanan, lu menikmatinya. Tapi kalau bergumul tuh kan kayak lu lawan arus dengan segenap kekuatan lo. Ya gini, buat yang lagi bergumul, gue mau bacain bagian ayat firman Tuhan di Yohanes 15. Oke, Yohanes 15. Yohanes 15. Ya, tentang pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 3, 5 dan 7 sampai 8. Gue bacain ya. Yes. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman Tuhan udah jelas, itu yang harus kita seriusin. Yeah. Ya karena di ayat 5-nya dibilang, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, artinya saling, ada relationship sama Tuhan, lebih dari religion. Ia berbuah banyak. Nah, sebab kenapa? Ia di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi jelas kita nggak bisa tanpa firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam kita. Di luar dia kita nggak bisa bikin apa-apa. Ya, jadi isunya bukan kurang bertekad. Berapa dari kita bertekad, kita pengen berhenti, gue nggak boleh nih gini terus. Kita udah bertekad, tapi kalau dari bab pembacaan, masalahnya kita nggak bisa bertumbuh dan berbuah. Bukan kurang bertekad, kurang melekat, bro. Kurang nempel sama dia. Kurang embodied. Iya, dan ketika kita berdosa, kita cenderung cabut, bukan makin nempel gitu loh. Wow. Injil ngebantu kita ketika kita jatuh. Kita malah berdiri terus malah lebih kuat lagi peluk dia, karena tahu nggak bisa nih gue kalau di luar lo gitu. Malah bukan lari, bukan run from him, tapi run to him. Ya kan, that's the beauty of the gospel, right? Yeah. Nah, kita lanjut lagi ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Nah, jadi biar kita harus baca Alkitab sungguh-sungguh, dan biar firman ini apa yang kita baca tinggal dalam kita. Dan kita bisa minta apa aja, termasuk minta untuk bisa berhenti. Ya dong, untuk bisa berhenti. Gue mau jadi berkat Tuhan, gue nggak pengen jadi kayak gini. Gue pengen bisa benar-benar simpen nih, kasarnya hawa nafsu gue cuma buat istri atau suami gue nanti gitu loh. Gue pengen nggak mau melukai hati Tuhan lagi. Gue nggak pengen nyanyain pengorbanan Kristus. Nah, itu kan keinginan-keinginan yang indah, yang didorong oleh pembacaan firman Tuhan. Bukan keinginan yang kayak, oh bisa minta apa aja saudara. Saudara silakan minta apa saja. Ya Anda minta PS5. Nggak, kalau lu baca Alkitab lu nggak bakal minta PS5. Ngerti kan? Ini tuh bukan ayat yang bisa dipakai sembarangan. Lu minta apa aja, bukan. Lu akan minta seperti yang lu baca di Alkitab. Lu akan punya kerinduan untuk jiwa-jiwa, termasuk untuk jiwa lu sendiri. Ya Tuhan memerdekakan, Kristus mati di salib untuk memerdekakan gue. Gue yakin, gue percaya gue bisa hidup kudus. Dan itu kerinduan gue, Tuhan. Dan lu bisa minta dan akan diberikan. Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi buat semua yang struggling, yang lagi bergumul, yang terus bergumul, gue juga terus bergumul kok guys. Jadi kuncinya ada satu, firman Tuhan. Ya kita sungguh-sungguh hidup dalam firman dan biarkan firman yang menguasai kita. Ini yang gue dapati sebagai orang yang struggling dengan pornografi dan lust. Oke, ketika hati yang dipenuhi firman Tuhan, membuat pikiran yang tadinya, yang namanya Victor, pikiran kotor, oke, yang tadinya Victor, jadi nggak, gue jadi pengen ketawa. Serius. Gue ulang. Gue jadi pengen ketawa. Maksudnya orang yang hatinya dipenuhi firman Tuhan, otaknya nggak mungkin selangkangan gitu loh. Ngerti ya? Karena gue ngerti banget apa artinya gue sangat consume karena hati gue dipenuhi berhala yang adalah hawa nafsu, gue jabanin semua. Jadi ada momen dimana gue tuh segitu kecanduannya, bro. Sampai ketika lagi mau pelayanan, gue mau berdoa aja gue takut. Karena kalau gue merem, adegan itu muncul di mata gue. Ngeri gak lo? Udah segitu ngerinya. Jadi gue berdoa tuh melek pelayanan tuh. Dan hampir pelayanan gue tahu, ini tangan juga baru bikin dosa. Jadi gak ada powernya sama sekali. Dan gue tahu struggle ini. Jadi apa? Penuhi hatimu dengan firman. Sungguh-sungguh penuhi hatimu dengan firman. Dan biar pikiranmu nanti lu memikirkan the things of God yang lu baca di sini. Dan lu akan mulai merindukan untuk memenangkan temen lu kayak tadi gua. Ya, memenangkan keluarga lu, untuk menjangkau jiwa-jiwa, ya untuk hidup kudus. Dan akhirnya hidup kudus itu jadi sesuatu yang jadi berjalan natural. Akhirnya tanpa perlu lo kayak paksain. Enggak, jadi natural, flows dari firman. Ketika lo hidup dalam firman, itu yang disebut berbuah tadi. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dan ini tips dari gue yang struggle. Ya gue struggle, percayalah.
Dan karena gue struggle, gue bisa ngomong ini. Iya. Karena ini firmannya jadi pegangan gue yang menghidupkan gue, dan gue percaya bisa menghidupkan lo juga gitu. Ya. Wow. Oh, iya. Kalau lu bisa, kita bisa gitu. Pasti. Kalau gue yang 20 tahun terikat aja bisa, apalagi yang baru 4 tahun terikat. Ngerti kan? Semua tergantung dari diri kita, Lep. Ya, Pengendalian melekat kita. itu loh. Melekat. Kadang gitu kita udah bertekad, tapi tekad aja nggak cukup. Kurang melekat. Ayo, seberapa banyak, seberapa sungguh. Bukan cuma banyak ya, kadang ada orang, gue baca kitab tiap hari. Ya, tapi seberapa sungguh melibatkan ketaatan. Ya, pengambilan keputusan untuk oke, ini yang kayak gini mesti di cut off nih. Kalau tangan kanan lo buat lo berdosa, potong tangan kanan lo. Artinya apa? Kalau hal yang lo lakukan bikin lo berdosa, stop, jangan bikin itu. Ya. Kalau mata yang kanan membuat lo berdosa, congkel mata lo. Artinya apa? Apa yang lo lihat menjatuhkan lo dalam dosa. Stop, jangan lihat itu lagi. Ya, unsubscribe kan gitu. Ada berapa? Subscribe Hello God. Iya, gitu. subscribe Hello God. Iya. Unsubscribe yang lain yang lu tahu nih, kalau gue nonton ini terus, wah gue nggak bakal bisa lepas nih. Gue udah berhenti baca majalah dan nonton TV waktu lagi zaman itu ya, lagi struggle banget. Itu udah gue putuskan untuk berhenti. Jadi gue mulai pakai itu buat hal-hal yang berguna, seperti yang tadi menangin teman gue itu. Ya. Wow. Wes, itu cukup dalam buat kita sekarang, tapi nggak berakhir di episode ini. Struggle tuh begins now, dan teman-teman nggak harus sendiri gitu. Ada banyak yang teman-teman bisa, mungkin komunitas, teman-teman pastor terpercaya, Pastor Christopher Tapiheru nge-live Instagram tiap pagi. Nah, teman-teman bisa join. Sering muncul di feeds gue gitu. Kadang gue mau masuk, nanti aja deh. Jangan-jangan gue lagi struggle, itu panggilan gitu, teman-teman. Kadang mungkin lu bisa sharing di situ kan, bisa sharing di situ. Sangat bisa. Dan Pastor Christopher Tapiheru bisa doain dan sebagainya. Mungkin itu satu langkah awal gitu, teman-teman. So that's it, jangan sendiri. We're in this together, kita di struggle yang sama, kita nggak ada yang menghakimi, dan ya ayo kita berjuang bareng-bareng. Berjuang gitu. bersama, setuju. Struggle together. Yes. Finding out together. Ini gitu. Oh, sedap. Oh belum, nggak muncul. Momennya nggak pas. Oke lah kalau gitu, ini kita udah lumayan lama nih, 50 minutes hampir gitu lah. Thank you banget Pastor Christopher Tapiheru udah datang, teman-teman. Kita juga minta tolong ya, dukung pelayanan Pastor Christopher Tapiheru, ada di tadi GBI New Wine International. Ya, dan Instagram juga tadi nge-live tiap pagi dan sebagainya. Ngikutin konten-kontennya di YouTube banyak, teman-teman. Pastor Christopher Tapiheru juga udah bahas banyak. Kalau cek konten lain, belajar, bisa DM juga ya. Betul, bisa DM kalau pengen ngobrol, pengen dan sebagainya. Ya, kita dorong banget teman-teman buat dukung pelayanan Christopher Tapiheru gitu. Thank you guys. Dan juga, nah ini nih, struggle together. Telat lagi kurang. Jadi kita minta tolong juga dukungan untuk teman-teman, follow Instagram Hello God, ada di sosial media, ada Instagram, TikTok, YouTube. Kita juga bisa dengerin di Noise dan Spotify, dan download aplikasi kita ada di App Store dan Play Store. Di situ sekali lagi kita juga teman-teman bisa sharing gitu di aplikasi itu, dan kita bisa saling mendoakan satu sama lain. Mantap. Wow, keren banget. Gak nyangka udah berapa? Hampir sejam, buset. Pastor, thank you so much for today. Me, bro. Kita ketemu lagi, ngobrol lagi suatu saat di masa depan, dan thank you untuk Amel di sana. Thank you untuk teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you, teman-teman semua. Stay connected with Hello God. Nah, sekarang lo 3 detik pose. Jadi ini kebiasaan baru gua pakai minggu ini, biar thumbnail kita nggak ribet gitu. Nyari kapan momennya? Karena biasa pakai foto yang langsung kan. Nah, ini gua nih.